Bab 121, Terima kasih Mas Yong. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Yang keempat, minta tiket bulanan untuk berlangganan. Kurung siku tutup. Xia Ruofei melihat travel putih di tangan Koki, dan ingin mengambilnya dan melemparkannya ke ruang peta spiritual. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meminta sisa travel putih kepada Mas Yong. Namun, Xia Ruofei tahu bahwa itu tidak boleh terlalu impulsif, jika tidak maka akan terlalu mencurigakan. Setelah pemetikan travel putih ini, waktu pengawetan tidak akan melebihi 1 minggu, jangan makan, apa yang harus dilakukan. Jadi Xia Ruofei menunggu sampai makan siang berakhir. Setiap sajian makanan ini menggunakan bahan-bahan terbaik. Beberapa hidangan disajikan dengan travel putih yang berharga. Meskipun itu adalah hidangan yang sangat biasa, rasanya akan langsung berubah setelah travel putih. Hal ini pula yang memperkuat gagasan bahwa Xia Ruofei ingin mengembangkan penanaman travel putih. Setelah makan, Xia Ruofei berkata dengan ekspresi sisa, "Tuan Malao, travel putih ini benar-benar mengesankan dan tidak ada habisnya." Mas Yong haha tertawa, "Xia Seng, setiap tamu yang mencicipi travel putih akan berkata begitu." Xia Ruofei berkata dengan wajah kesakitan, "Tuan Malao, Anda telah menyakiti saya. Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan setelah saya kembali ke sini." Mas Yong melihat penilaian Xia Ruofei terhadap travel putih sangat tinggi, dan hatinya sangat bahagia. Dia tertawa dan berkata, "Xia Seng, ini sederhana. Musim ini adalah musim produksi travel. Saya langsung menyuruh pihak Italia untuk membelinya. Udara ke Sanshan, biarkan kamu mencicipi travel paling segar untuk pertama kalinya." Xia Ruofei terkejut dan berkata dengan cepat, "Ini tidak bisa dilakukan. Ini terlalu berharga, tapi kamu sudah familiar dengannya. Aku ingin merepotkanmu untuk membeli sekumpulan travel berkualitas." "1 batch?" Mas Yong bertanya dengan heran. "Jangan gunakan banyak, 1 atau 2 kilogram." Xia Ruofei berkata dengan sedikit malu, "Aku makan sebagian dari diriku, dan beberapa siap untuk diberikan kepada beberapa orang tua." Mas Yong berkata dengan riang, "Uang yang akan saya bayarkan." "Xia Seng, jangan bicara tentang uang." Mas Yong melambaikan tangannya dan menyela Xia Ruofei. "Saya tidak tahu bagaimana membalas anugerah penyelamatan hidup Anda. Selain itu, Anda juga tahu bahwa uang sebanyak itu bukan untuk saya. Apa? Anda memberi saya kesempatan untuk mengekspresikan hati dan pikiran Anda." Xia Ruofei memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, itu akan merepotkanmu." Mas Yong mengundang Xia Ruofei untuk bermain beberapa hari lagi di Pulau Hong Kong. Namun, Xia Ruofei masih mengkhawatirkan urusan perusahaan dan menolak. Dia tinggal di keluarga Mas selama sehari dan menyiapkan kursus pengobatan Tiongkok untuk Huan-Huan. Kali ini dia menambahkan 2/3 kelopak bunga aneh, sehingga pada dasarnya pengobatan ini akan selesai, dan Huan-Huan akan pulih sepenuhnya. Di hari yang sama, Ma Ziming tidak berangkat kerja di perusahaan tersebut, melainkan mengajak istri dan putrinya menemani Xia Ruofei mengunjungi Pulau Hong Kong. Sore harinya, Ma Ziming dan istrinya mengajak Huan-Huan bersama Xia Ruofei menaiki kapal pesiar mewah Sunseeker milik Mason untuk menikmati pemandangan malam Pulau Hong Kong. Keesokan harinya, keluarga Ma Ziming secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke bandara dan menggunakan jet pribadi Ma Xiong, Gulfstream 650, untuk mengirim Xia Ruofei kembali ke kota Sanshan. Xia Ruofei juga menikmati layanan sewa yang istimewa. Tak hanya itu, Xia Ruofei masih memegang cek senilai 5 juta koin Huaxia di pelukannya. Ini adalah diagnosis Ma Xiong. Xia Ruofei melakukan perjalanan khusus ke Pulau Hong Kong untuk masalah ini, dan juga menggunakan kelopak bunga yang berharga, jadi dia tidak berkomentar apapun dan langsung menerimanya. Ditambah dengan 1 juta konsultasi medis yang mereka bayarkan untuk Huan-Huan, Xia Ruofei telah menginvestasikan 6 juta koin Huaxia, yang beberapa kali lebih banyak daripada uang yang ia gunakan untuk berjudi, menanam sayuran, dan menjual lebih banyak daging. Jet pribadi, mobil mewah, kapal pesiar, rumah mewah. Xia Ruofei merasakan kehidupan orang kaya raya, dan hatinya juga memberikan sentuhan besar. Meski tidak menyangka akan memakan pria gemuk, ia akan segera menjadi orang kaya seperti Mas Yong. Namun Xia Ruofei memiliki setidaknya satu arah kerja keras dan pemahaman intuitif tentang masa depan. Kembali ke Sanshan, jaraknya masih cepat dari jalur khusus pesawat pribadi. Dari terminal khusus itu,
sebuah sedan Mercedes-Benz dari kantor Sanfeng Hengfeng Group telah menunggu di sana. Xia Ruofei meminta sopir untuk mengirim dirinya langsung ke kota Sanshan. Dia pergi ke ICBC untuk mencairkan kedua cek tersebut, dan 1 juta di antaranya masuk ke rekening perusahaan. Tahap selanjutnya dari upah pekerja dan pembayaran akhir proyek semuanya membutuhkan uang. Dengan 1 juta ini, pada dasarnya cukup untuk bertahun-tahun yang lalu digunakan. 5 juta sisanya Xia Ruofei disimpan di kartunya sendiri. Dia bersiap untuk membeli sejumlah batu giok sebelum festival musim semi, dan menantikan evolusi ruang Lingtu. Kemudian, Xia Ruofei pergi ke kantor pusat restoran Lingji untuk mencari Ling Qingsui dan memberinya hadiah kecil yang dibelinya di Pulau Hong Kong. Meskipun kalung kristal 100.000 Cartier bukanlah barang mewah bagi putri Ling Qi, Ling Qingsui tetap terkagum-kagum. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei membelikan perhiasan untuknya, artinya berbeda. Ling Qingsui tersipu, matanya dipenuhi kelembutan dan manis. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tidak melihat siapapun, lalu dengan cepat menggosok jari kakinya, dan menjilat air di pipi Xia Ruofei. 1 gigitan, lalu tersipu kembali ke gedung markas Lingji. Xia Ruofei menyentuh dan menyentuh pipi, serangan mendadak, lagi dan menyeringai. Gadis ini sekarang semakin berani, dan berani menjadi begitu sombong di depan pintu perusahaannya. Namun, Xia Ruofei awalnya ingin mengundang Ling Qingsui untuk makan siang, tetapi Ling Qingsui melakukan serangan mendadak, dan makan siang itu rencana secara alami bangkrut. Xia Ruofei mendongak dan memandang gedung Ling Qi dengan senyum lucu. Saat ini, ponselnya membunyikan perintah WeChat. Xia Ruofei keluar dan melihatnya, itu dikirim oleh Ling Qingsui. Jika kamu terbang, terima kasih. Aku sangat senang. Gadis ini, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Dia juga tidak ambigu, langsung ke Ling Qingsui kembali ke ekspresi ciuman kucing besar. Sejak penyakit mematikannya sembuh, mentalitas Xia Ruofei dalam menghadapi Ling Qingsui juga berubah. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang menembus kertas jendela, cacat kecil inilah yang disukai Xia Ruofei. Ling Qingsui dengan cepat kembali ke muka palu dan membenturkan kepalanya. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Karena rencana makan siang Ling Qingsui sangat buruk, Xia Ruofei pergi begitu saja ke rumah ibu harimau, dan sudah hampir waktu makan siang. Kebetulan itu dimakan di masa lalu, dan hadiah untuk ibu harimau dan Lin Qiao diambil alih. Lin Qiao sudah mengambil liburan musim dingin, jadi dia tinggal di rumah. Setelah melihat Xia Ruofei, tentu saja itu merupakan kejutan besar. Apalagi saat saya melihat hadiah Xia Ruofei dari Pulau Hong Kong, saya begitu gembira hingga bersorak. Xia Ruofei menyiapkan nutrisi untuk ibu harimau, sedangkan Lin Qiao menyiapkan 1 set kosmetik Dior dan boneka Disney asli. Lin Qiao sekarang sudah besar, dan saya bisa menggunakan beberapa kosmetik dengan benar. Adapun bonekanya, Xia Ruofei lah yang membelinya ketika dia pergi ke Pulau Hong Kong bersama Ma Ziming dan membelinya. Lin Qiao sangat menyukainya, dan dia memainkannya untuk waktu yang lama. Bahkan saat dia sedang makan, dia enggan melepaskannya. Setelah makan siang hangat bersama ibu harimau dan Lin Qiao, Xia Ruofei pergi. Karena kurangnya pekerjaan penyelesaian di sisi pertanian, lokasi konstruksi masih berantakan, jadi Xia Ruofei setuju dengan keduanya untuk menjemput mereka pada hari-hari sebelum festival musim semi. Setelah keluar dari Lin Qiao Jia, Xia Ruofei langsung naik mobil kembali ke pertanian Taoyuan. Ye Lingyun dan Pang Hao sibuk dengan kiosnya masing-masing. Ketika Xia Ruofei kembali, mereka semua datang dan melaporkan kepadanya tentang kemajuan pekerjaannya. Peralatan sistem keamanan sudah siap, Ye Lingyun secara pribadi memeriksanya, dan sekarang pekerjaan instalasi dan commissioning juga dilakukan dengan tertib. Dengan Ye Lingyun menatap tempat kejadian, Xia Ruofei juga sangat yakin. Pang Hao, seorang staf keuangan, juga terorganisir dengan baik. 15 pekerja baru yang direkrut semuanya telah membayar upah dan dapat langsung membayar upah melalui bank. Pada saat yang sama, docking dengan tim konstruksi juga dilakukan dengan sangat baik, dan dana proyek telah dibayarkan kepada pihak lain dalam jumlah yang cukup. Xia Ruofei sangat puas dengan pekerjaan semua orang. Diperkirakan akan ada 5 atau 6 hari lagi, dan seluruh pertanian Taoyuan dapat diterima untuk pengiriman. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Ruofei melanjutkan rutinitas hariannya. Setiap hari, selain berpatroli di lokasi pembangunan, saya membaca buku di villa, online, atau keluar rumah dengan petir, dan pergi keluar angkasa untuk merawat berbagai tanaman dan tanaman.
Selama periode tersebut, sejumlah tanaman sukulen dipotong, dan bibit berdaging dewasa dijual di rak, jumlahnya lebih dari 100.000. Pada hari ketiga, Xia Ruofei tiba-tiba menerima telepon. Halo, apakah ini Tuan Xia? Saya Xia Ruofei, siapa kamu? Xia Ruofei bertanya. Halo Tuan Xia, saya manajer kantor Sunshine Group Heng Feng, dan nama keluarga saya Huang. Orang di ujung telepon berkata, kami memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda, Ketua Dewan Direksi grup kami. Apakah nyaman bagi Anda untuk menerimanya sekarang? Xia Ruofei mendengar bahwa itu mungkin travel yang dibeli Ma Xiong untuk dirinya sendiri. Dia dengan cepat berkata, saya bebas setiap saat. Saya akan mengirimkan alamatnya, datanglah sekarang. Baik, setelah Xia Ruofei mengirimkan alamat tersebut kepada manajer Huang, setelah sekitar setengah jam, dia melihat kendaraan off-road berwarna hitam murni dengan gaya yang sangat garang menarik ke arah pintu villa. Yang kelima adalah meminta tiket bulanan untuk berlangganan. Kurung siku tutup, Xia Ruofei kaget melihat mobil ini. Mobil itu panjangnya lebih dari 6 meter dan lebarnya hampir 3 meter. Tubuh gelap sepenuhnya meninggalkan lekukan tradisional. Semuanya bersudut dan tajam, sepertinya binatang yang haus darah. Yang mendominasi. Ini hanyalah tangki jalan raya. Pikap besar kelas setengah ton diubah menjadi adik di depannya, dan Hummer H2 yang perkasa dapat langsung berubah menjadi domba kecil. Xia Ruofei dengan cepat membuka pintu villa dengan remote control. Pintu halaman selebar 3 meter hanya memungkinkan mobil lewat. Kendaraan off-road yang mendominasi berhenti di halaman, dan seorang pria muda berjas biru tua melompat keluar dari mobil. Halo, apakah ini Tuan Xia? Ya. Apakah Anda manajer Huang? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Jangan berani, Tuan Xia, panggil aku Xiao Huang. Manajer Huang berkata dengan cepat. Xia Ruofei berkata dalam hatinya, grup Heng Feng ini benar-benar konsorsium super. Manajer sebuah kantor kecil di Sunshine benar-benar membuka mobil yang kokoh. Meski ia tidak mengetahui nilai dari kendaraan off-road dengan logo K di bagian depannya, namun jelas tidak murah untuk ditonton dari luar. Namun, Xia Ruofei secara alami tidak akan mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi tersenyum dan berkata, Manajer Huang, Anda telah bekerja keras. Tuan Xia sangat baik, Manajer Huang berkata dengan hormat. Kita tidak bisa mengabaikan tugas yang diserahkan secara pribadi oleh Ketua Ma. Setelah itu, Manajer Huang membuka pintu dan mengambil termostat besar dari kursi belakang dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Dia berkata, Tuan Xia, tolong periksa. Xia Ruofei melihat ke inkubator dan menempelkan segel ke grup Heng Feng. Dia melihat segelnya utuh dan tersenyum dan mengangguk untuk merobek segelnya dan membuka termostat. Saya melihat sekotak penuh nasi di dalamnya. Xia Ruofei tahu bahwa travel harus disimpan di dalam nasi, jadi dia mengulurkan tangan dan membantingnya. Alhasil, ia mengambil sepotong travel putih dan mengeluarkannya, meski lebih kecil dari yang dimilikinya di Majia Mansion, namun berkualitas. Tapi jangan pernah kalah. Xia Ruofei tidak pergi untuk melihat berapa banyak travel di dalam kotak ini, mengubur travel putih di tangannya ke dalam nasi di dalam kotak, dan kemudian menutup-tutup inkubator. Tidak masalah, terima kasih, Manajer Huang. Kata Xia Ruofei. Tuan Xia, tolong tanda tangani sebuah kata. Manajer Huang mengambil daftar dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei menandatangani namanya tanpa berkata apa-apa. Kemudian Xia Ruofei berkata, Manajer Huang, saya akan pergi dan menaruh travel ini dulu, dan saya akan bersamamu. Meskipun beras yang disimpan di inkubator tidak akan menjadi masalah untuk sementara waktu, tapi Xia Ruofei tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam ruang spiritual. Hanya di sana Anda dapat mencapai pelestarian mutlak. Manajer Huang dengan cepat berkata, mohon tunggu, Tuan Xia, kami belum menyerahkan barangnya. Ah, masih ada sesuatu. Xia Ruofei juga terkejut, dan bertanya, apa lagi? Ini mobilnya, kata manajer Huang. Inilah yang diperintahkan ketua grup untuk dikirimkan kepada Anda. Kami memiliki semua prosedur yang relevan. Apa? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Maksudmu, mobil ini juga untukku? Ya, Ketua Ma secara pribadi menjelaskan bahwa mobil itu baru masuk bea cukai dari Pulau Hong Kong kemarin. Kami menggunakan semua hubungan dan menyelesaikan semua prosedur terkait dalam 1 hari. Kata manajer Huang, Xia Ruofei hanya bisa melirik kendaraan off-road raksasa yang tingginya lebih dari 2 meter itu.
Mobil ini seperti monster berotot, dampaknya terlalu visual. Sebenarnya, ini sudah menjadi kendaraan lapis baja. Tidak, tidak, mobil ini terlalu mahal, aku tidak bisa. Xia Ruofei dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, kamu masih kembali. Manajer Huang berkata, Tuan Xia, saya hanya bertanggung jawab mengirimkan mobil dan barang-barang kepada Anda. Saya tidak dapat melakukan apapun. Anda dapat membantu mendaftar terlebih dahulu. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Tuan Xia, jika Anda tidak menerimanya, saya tidak bisa kembali dan saya tidak bisa membuat perbedaan. Kata Huang dengan wajah sedih. Kamu bisa membantu. Kamu benar-benar tidak mau, kembalilah dan telepon ketua Ma atau Ma, minta mereka mengambil kembali oke. Xia Ruofei berkata tanpa daya, ayo, datang dan tanda tangani aku. Manajer Huang adalah pekerjaan, Xia Ruofei tidak dapat berbicara dengannya. Ketika manajer Huang mendengarkan, dia segera mengambil pesanan lain dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei bahkan tidak melihat kuasnya dan menandatangani namanya. Manajer Huang menyerahkan kunci mobil dan remote kontrol kepada Xia Ruofei dan berkata, Tuan Xia, izinkan saya memperkenalkan Anda pada mobil ini. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, oke. Berbicara tentang manajer mobil yang langsung tersadar, dia berkata, Tuan Xia, kendaraan off-road Night 15 ini diproduksi oleh perusahaan kendaraan pencarian Kanada. Masing-masing tangan adalah buatan tangan, terbatas pada 100 unit di seluruh dunia. Bodinya tahan peluru, lengkungan roda dan bumper baja dan fiberglass, jendela dan kaca depan semuanya terbuat dari bahan transparan anti peluru, dilengkapi dengan mesin 8 liter V10, tenaga maksimum 400 tenaga kuda, dan sasis tugas berat Ford yang ditingkatkan di dalamnya. Xia Ruofei mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Di mana mobil ini? Ini hanyalah sebuah tangki. Dia segera bertanya, manajer Huang, beritahu saya dulu berapa harga mobil ini. Manajer Huang tersenyum dan berkata, harga mobil ini $50.000 AS, tetapi ongkos angkut dan tarifnya pasti jauh lebih mahal dari harga ini, dan ketua Ma juga menyesuaikan baju besi tebal dan memodifikasi kendaraannya. Sejauh yang saya tahu, the total biayanya tidak kurang dari $4 juta. Oke, mobil ini memiliki lebih dari 20 juta koin Tiongkok, beberapa kali lipat dari keluarga Xia Ruofei saat ini. Meskipun Xia Ruofei sudah siap secara psikologis, dia terkejut dengan harga ini. Manajer Huang kemudian memperkenalkan, Tuan Xia, mobil ini memiliki berat sendiri lebih dari 6 ton, kapasitas muatnya bisa mencapai 3 ton, dan ruang internalnya mencapai 283 meter kubik, bahkan jika ada 6 pemain bola basket profesional yang duduk di dalamnya. Itu tidak akan terasa sesak. Selain itu, mobil ini mampu menahan serangan tingkat ledakan 20 kg sasisnya mampu menahan serangan ledakan granat. Selain itu, tingkat anti peluru default seluruh kendaraan adalah B4, tapi mobil ini bisa dimodifikasi. Reach B6. Kemudian manajer Huang memperkenalkan beberapa konfigurasi lain dari mobil tersebut, seperti karpet Kashmir Wilton, night vision dan sistem kamera belakang, konsol game PS3, navigasi Alpine dan peralatan Bluetooth, ban kempes anti peluru, dan lampu strobo asli. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah konfigurasi keamanan seperti alat kelangsungan hidup oksigen inline. Dilengkapi dengan TV LCD 27 inci, bar air, freezer, kotak cerutu, dan fasilitas lainnya. Kemewahan bisa dikatakan ada di mana-mana. Setelah perkenalan Huang, dia melihat SUV kelas monster dengan rasa iri, lalu membagikan kantong kertas dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Tuan Xia, ini dokumen lengkap untuk mobil ini. Lisensi daratan sudah dalam proses pengajuan. Saya akan mengirimkannya kepada Anda setelah saya menyelesaikannya. Selama waktu ini, Anda harus membawa dokumen-dokumen ini untuk mempersiapkan pemeriksaan polisi lalu lintas. Oke, terima kasih. Xia Ruofei mengambil kantong kertas itu sambil tersenyum. Tuan Xia, kalau begitu aku akan pergi, kata Huang. Manajer Huang, tidak baik memanggil mobil tanpa toko di depan desa. Aku akan mengirimmu ke jalan terdekat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, aku akan mencoba mobil ini. Maka itu akan mengganggumu, kata Huang. Tunggu sebentar, aku taruh travel masuk, kata Xia Ruofei.
Dia membawa termostat ke dalam villa dan pergi ke dapur untuk menghindari pandangan semua orang. Dia memanggil gulungan gambar dan mengirim inkubator ke ruang spiritual. Kemudian, Xia Ruofei berjalan keluar dari villa dan meminta manajer Huang untuk naik bus. Sasis Cavaliers ke-15 memiliki jarak bebas 355 mm dari tanah, sehingga bodinya terlihat sangat tinggi, ada ilusi menaiki truk Dongfeng. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian memasukkan kunci ke dalam lubang, memutar dan menyalakannya. Cavaliers ke-15 segera mengeluarkan raungan menderu, dan Xia Ruofei tiba-tiba merasakan darah di tubuhnya mendidih. Xia Ruofei dengan lembut menggerakkan tubuhnya, merasakan sensasi membungkus jok kulit buatan tangan, lalu memasang sabuk pengaman, menggantung gigi, menginjak throttle. Keluaran tenaga dari simbal, Multi Knight 15 seberat 6 ton tiba-tiba pecah, dan mesin 8 liter V10 melaju dengan bodi yang begitu berat, tanpa terasa ada penundaan. Xia Ruofei memutar kemudi dan mendapati bahwa mobil itu benar-benar rumit dan serbaguna. Di ketentaraan Xia Ruofei dan bahkan kendaraan lapis baja telah dibuka, jadi mengendarai SUV tingkat monster ini secara alami tidak ada masalah, dia melewati pintu villa dengan ringan dan keluar. Kemudian mulai throttle. Saat ini, semua jendela terbuka. Xia Ruofei merasa seperti sedang melewati pesawat, dan deru mesinnya sangat mengejutkan. Setelah dilakukan modifikasi, performa akselerasi Cavaliers 15 cukup baik. Setelah Xia Ruofei menginjak pedal gas, dia jelas merasakan punggungnya, dan mobilnya terbang di jalan kecil ini. Jalan ini juga lebarnya lebih dari 4 meter. Ksatria ke-15 berlari kencang di jalan dengan kecepatan sangat tinggi. Tentu saja itu sangat mengasyikkan. Wajah manajer Huang agak pucat. Setelah beberapa saat, dia sampai di jalan. Xia Ruofei masih merasakan perasaan yang belum selesai. Dia pergi begitu saja ke arah Kabupaten Changping. Cavaliers abad ke-15 seperti bentuk prajurit kegelapan yang mendominasi. Tingkat pengembaliannya hampir 100%. Apalagi setelah Kabupaten Changping, menarik banyak orang. Banyak orang juga mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Perlu diketahui bahwa mobil ini dibatasi hanya 100 unit di dunia. Konon hanya tersedia 3 set di China, namun jarang terlihat di waktu biasa. Menariknya, di Kabupaten Changping, saya juga menemukan Hummer H2. Xia Ruofei kontras. Atap Hummer hanya berada di bawah jendela Knight 15. Di depan Cavalier yang mendominasi, Hummer itu seperti setetes air yang halus. Gadis kecil itu rata-rata. Xia Ruofei menurunkan manajer Huang di kota kabupaten, lalu berbalik dan menuju ke peternakan Taoyuan. Dia juga sudah cukup kecanduan mobil selama ini. Kecintaan pria terhadap mobil bagus tampaknya merupakan bawaan lahir. Secara khusus, Xia Ruofei, seorang pria yang telah dilatih oleh kam militer, tidak memiliki perlawanan di depan super SUV berotot tersebut. Dia sangat terpesona dengan tangki jalan raya ini. Namun, dia tetap menahan hatinya dan menghentikan mobilnya dan memanggil Ma Xiong. Terakhir kali di Pulau Hong Kong, Ma Xiong meninggalkan nomor ponsel pribadinya kepada Xia Ruofei. "Xia Seng, apakah kamu sudah menerima hadiah dariku?" Ma Xiong bertanya sambil tersenyum dan menjawab sambil tersenyum. "Bagaimana, hai atau tidak?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tuan Ma, travel yang Anda berikan kepada saya akan menerimanya, tetapi saya benar-benar tidak bisa." "Xia Seng, ksatria abad ke-15 ini telah saya beli kembali beberapa waktu lalu dan telah dimodifikasi di Pulau Hong Kong." Ma Xiong berkata, "Saya mendengar Ziming berkata bahwa Anda menggunakan truk pickup kecil biasa setiap hari. Saya ingin menaruh ini mobil itu untukmu. Bagaimana, apakah mobil ini tidak sesuai dengan seleramu? Tidak masalah jika kamu tidak melakukannya tidak suka SUV, saya sudah menyiapkan Ferrari Super edisi terbatas." "Tuan Malao, Anda salah paham." Xia Ruofei dengan cepat menyela kata-kata Ma Xiong. "Sungguh, mobil ini terlalu mahal, aku tidak bisa." Orang tua ini juga benar. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mengirimkan Super Run, dan tidak mempertimbangkan apakah hati kecil orang lain sepadan. "Apakah orang kaya super begitu berubah-ubah?" Marah, "Xia Seng, hidupku diselamatkan olehmu. Apakah saya tidak bisa memiliki kekayaan beberapa juta dolar?" "Saya tidak bermaksud demikian. Saya telah menerima perawatan medis untuk perawatan Anda. Saya telah menerima mobil ini dalam situasi yang buruk." Xia Ruofei menjelaskan sambil tersenyum. "Xia Seng, apakah Anda mengatakan itu 5 juta koin Tiongkok?"
Ma Xiong berkata sambil tersenyum. Itu hanya sedikit kepedulian kami. Terakhir kali saya pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan operasi lutut kecil, lebih dari itu. Anda membawa saya kembali dari pintu hantu. Kemudian Ma Xiong berkata, Xia Seng, jika mobil ini bahkan pembayaran medis prabayar saya bagus, lain kali saya punya masalah, saya juga kesulitan merepotkan Anda. Apakah Anda tidak boleh mengundurkan diri? Dan kemudian pengunduran diri tidak boleh dilakukan, beri aku wajah. Ma Xiong berkata bahwa ini masalahnya, Xia Ruofei hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah. Terima kasih Tuan Malao. Haha, itu sedikit artinya, Xia Seng tidak sopan. Ma Xiong berkata sambil tersenyum. Ada ponsel yang dimodifikasi di saku arsip. Jika ada masalah dengan mobil, saya akan menelepon ini. Mereka akan segera mengirim seseorang untuk terbang dari Pulau Hong Kong. Untuk Anda tangani. Haha, mobil di daratan ini benar-benar bukan dealer mobil. Ya, saya tahu, kata Xia Ruofei. Dia kemudian mengobrol beberapa patah kata dengan Ma Xiong, mengundangnya datang ke Sanshan untuk bermain, dan kemudian menutup telepon-telepon. Xia Ruofei menyalakan kembali mobilnya dan kembali ke peternakan Taoyuan dengan SUV super yang kuat dan mendominasi ini. Dia baru saja menghentikan mobilnya, dan Pang Hao serta Ye Lingyun berlari keluar villa. Siapa mobil ini? Ksatria ke-15. Taite sangat kuat. Pang Hao berteriak, saya telah melihat gambar secara online. Saya tidak dapat membayangkan melihat mobil aslinya hari ini. Itu, Ye Lingyun juga menatap cahaya dan bertanya, Xia Ge, dari mana asal mobil ini? Terlalu energik. Xia Ruofei tersenyum tipis dan berkata, mobil ini milikku sekarang. Apa? Pang Hao berteriak, kalau kamu terbang, apakah kamu ikut lotre besar? Sebenarnya membeli Knights 15. Hanya beberapa pekerja yang berada tidak jauh dari samping melihat mobil menarik angin dan menghampiri. Ketika mereka mendengar perkataan Pang Hao, mereka tersenyum kepada seorang pekerja dan bertanya, Bos, mobil ini sekilas sangat bagus. Mahal, dapatkan lebih dari 1 juta. Pang Hao mendengar senyuman dan berkata, lebih dari 1 juta. Beli roda saja hampir cukup. Mobil ini diimpor ke China, minimal 15 juta atau lebih. Hei, 15 juta. Pekerja itu terkejut dengan harganya, dan bahkan kata-katanya tergagap. Ye Lingyun memandang Xia Ruofei dan bertanya, Xia Ge, apakah mobil ini benar-benar mahal? Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, harga mobilnya hampir 15 juta, tapi saya sudah memodifikasinya dan menghabiskan hampir 4 juta dolar. Desisan, semburan suara keren. Bahkan Pang Hao, yang memahami pasar, terkejut untuk mendengar harganya. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan tidak sabar untuk mengulurkan tangannya ke Xia Ruofei dan berkata, cepat, berikan aku kuncinya. Biarkan aku pergi sebentar. Xia Ruofei membuka tangan Pang Hao dan bertanya, apa yang tergelincir? Apakah Anda punya SIM? Hei, saya sudah mengambil mata pelajaran ketiga, dan saya akan segera memiliki SIM. Pang Hao tersenyum. Roll. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya tidak jangan khawatir tentang mobilku, tapi aku khawatir temboknya tidak tahan. Semua orang tiba-tiba tertawa, Pang Hao juga tahu bahwa dia tidak memiliki SIM. Sangat berbahaya mengendarai mobil super bertenaga seperti itu, kendaraan jalan raya, jadi. Dia hanya bisa memulihkan tangannya. Xia Ge, Ye Lingyun berkata dengan lemah. Xia Ruofei meliriknya dan melemparkan kunci mobil langsung padanya. Jangan mengemudi terlalu cepat. Bagaimanapun juga, mobil ini bukan pesawat terbang. Ya, Ye Lingyun sangat gembira dan dengan cepat menarik pintu dan mengebor masuk. Hei, jika Anda terbang, itu tidak adil. Saya tidak ingin memberikannya kepada Anda. Jika kamu membuka selebaran itu, maukah kamu memberikannya padanya? Pang Hao berteriak. Xia Ruofei mengalihkan pandangannya dan berkata, sial, orang-orang bahkan telah membuka kendaraan lapis baja di tentara. Bisakah kamu membandingkannya dengan dia? Aku. Pang Hao tiba-tiba berhenti. Ye Lingyun tidak sabar untuk menyalakan mobil di sana, dan Ksatria ke-15 membuat raungan besar. Pang Hao dengan cepat berteriak, tunggu sebentar. Saya tidak bisa membukanya. Tidak apa-apa duduk di dalam mobil. Setelah itu, dia berlari ke sisi lain, membuka pintu penumpang depan, naik turun dengan tangan dan kakinya, dan tubuh gemuknya tampak sangat fleksibel. Ye Lingyun menggendong Pang Hao dan mengusir kavalier ke-15 keluar dari halaman villa.
Xia Ruofei langsung kembali ke villa, dia sangat lega dengan keterampilan mengemudi Ye Lingyun, mengetahui bahwa anak ini pasti tidak akan mendapat masalah. Xia Ruofei naik ke atas dan menemukan hal penting, budidaya travel buatan. Terus minta tiket bulanan gelombang. Xia Ruofei kembali ke kamar tidur dan dengan hati-hati menarik tirai untuk mengunci pintu dan jendela. Kemudian dia memanggil gulungan spiritual dari tubuhnya, dan pikirannya memasuki ruang peta spiritual. Termostat dengan travel ditempatkan di sebelah ruang Lingtan, dan Xia Ruofei berjalan mendekat dengan kotak penyimpanan yang bersih. Dia membuka inkubator dan mengeluarkan travel yang terkubur di dalam nasi. Xia Ruofei menemukan bahwa tidak hanya travel putih yang berharga, tetapi juga travel hitam dengan kualitas yang sama. Beberapa saat kemudian, dua tumpukan travel menumpuk di kotak sortir. Setumpuk travel putih dan setumpuk travel hitam adalah travel paling murni dari wilayah Alban di Italia. Setiap tumpukan sekitar 2 kg. Xia Ruofei memukul air Lingtan dan menuangkannya ke dalam kotak penyortiran. Setelah permukaan air belum melewati travel, dia berhenti menuangkan air. Lalu dia mengambil rak yang kelopak bunganya aneh, dan sudah ada 16 kelopak bunga di dalamnya. Dia dengan hati-hati memasukkan seluruh kelopak bunga ke dalam kotak penyimpanan dengan pinset. Kelopak bunga tersebut larut ke dalam air setelah bertemu dengan air Lingtan. Xia Ruofei dengan hati-hati mencampurkannya dengan tongkat kayu kecil dan kemudian meninggalkan ruang Lingtu. Dia merokok ke balkon dan melihat ksatria ke-15 yang mengemudikan Ye Lingyun sudah mengemudi kembali, jadi dia juga meninggalkan kamar tidur dan berjalan ke bawah. Di lantai bawah, SUV raksasa hitam itu bergegas ke halaman dan berhenti di samping truk pickup. Pickup kecil itu berada di sebelah Knights of the 15, seperti mainan saku. Ye Lingyun dan Pang Hao melompat keluar dari mobil. Ye Lingyun mengembalikan kunci mobil ke Xia Ruofei, dan berkata dengan semangat, "Xia Ge, menyenangkan sekali. Sama seperti mobil lapis baja di ketentaraan. Dan performa kenyamanannya adalah beberapa jalan kendaraan lapis baja." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Saya akan menemukan kuncinya ketika saya merasa gatal." "Ya, terima kasih, Xia Ge." Ye Lingyun berkata dengan gembira. Pang Hao bertanya dengan lemah di sampingnya, "Jika kamu terbang, aku akan mendapatkan SIM jika aku punya SIM." Dia baru saja melihat Ye Lingyun mengemudi di samping, tidak terlalu iri. Xia Ruofei tersenyum bercanda, sedikit gemuk, "Latih dulu teknologinya. Dan katakan, tunggu sampai kamu mengambil SIM, truk pickup bisa dibuat olehmu." "Ah, aku harus membuka pickup dulu," kata Pang Hao dengan wajah pahit. "Sial. Mobil ini tidak memiliki titik layanan purna jual di China. Anda harus memberi saya kulit paten. Saya harus membiarkan dealer mobil modifikasi di Pulau Hong Kong mengirim orang untuk datang dan mengambilnya." Xia Ruofei berkata, "Kawan kecil, jangan terlalu tinggi. Ketika kamu memiliki teknologi yang bagus, bukan tidak mungkin untuk bermain denganmu." "Baik," Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "jika kamu melakukannya, lakukan semuanya." Ye Lingyun dan Pang Hao pergi ke kios mereka masing-masing, dan Xia Ruofei kembali ke kamarnya lagi, mengeluarkan gulungan spiritual dan memasuki ruangan. Hanya lebih dari 10 atau 20 menit di dunia luar, hampir 5 atau 6 jam berlalu di dalam ruangan, jadi travel itu pasti telah menyerap sepenuhnya bahan-bahannya, kelopak bunga. Setelah Xia Ruofei memasuki ruangan, dia biasa membawa kotak penyimpanan dengan travel dan berjalan ke sisi lain ruangan. Sebelum ini menjadi ruang terbuka, Xia Ruofei tidak punya waktu untuk mengembangkannya. 3 hari yang lalu, ketika Xia Ruofei baru saja kembali ke kota Sanshan, ia menanam lebih dari 20 jenis bibit pohon ek melalui liang kicau. Xia Ruofei juga menggunakan kelopak bunga yang aneh untuk membuat larutan air. Lewat di luar angkasa, sekarang telah ada hutan ek. Pohon-pohon ek ini telah bertahan dan umumnya tumbuh melingkar hingga mencapai ketebalan mangkuk. Xia Ruofei meletakkan kotak penyimpanan berisi travel, lalu mengambil sekop di sebelahnya. Mengenai budidaya travel buatan, Xia Ruofei juga mencari informasi di internet. Pada dasarnya, tingkat keberhasilan budidaya travel buatan sangatlah rendah. Saat ini, beberapa lembaga penelitian ilmiah terkait telah melakukan beberapa upaya di Tiongkok, terutama dengan menginokulasi bibit steril secara artifisial, dan kemudian mentransplantasikan bibit travel yang terinfeksi ke dalam penghijauan. Tingkat keberhasilan cara ini masih belum tinggi,
sehingga perlu dilakukan pengelolaan pemeliharaan khusus yang baik pada lahan hutan, dan baru setelah 6-8 tahun dapat menghasilkan truffle. Pada periode ini, jika faktor lingkungan seperti kualitas tanah, suhu, kelembapan, sinar matahari, dan lain-lain tidak dapat memenuhi syarat untuk menghasilkan truffle, kemungkinan besar keranjang bambu akan terisi air. Xia Ruofei secara alami tidak tahu cara membuat pohon muda terinfeksi truffle, jadi dia secara alami mengambil cara yang bodoh. Dia pertama-tama mengeluarkan belati militer dan memotong semua truffle putih dan truffle hitam menjadi beberapa bagian. Kemudian gunakan sekop untuk menggali di bawah pohon ek. Xia Ruofei menemukan bahwa pohon ek telah berakar sepenuhnya, dan akar-akar ini masih sangat tebal, tampaknya berperan sebagai solusi kelopak. Dia menggali sedalam 20 cm, lalu menarik tanah di sebelah akar pohon ek dengan tangan, meletakkan irisan truffle di dekat akar, lalu mengisi kembali ruang tersebut dengan tanah dan menuangkan larutan kelopak yang telah dilarutkan. Xia Ruofei tidak tahu cara membuat akar pohon ek terinfeksi truffle, tetapi truffle yang sudah jadi ini menempel pada akar, dan juga menyirami larutan kelopak, yang seharusnya membuatnya berhasil. Kemudian, seperti halnya, setiap akar tebal dari setiap pohon digali, dicadangkan setelah irisan truffle ditanam, dan larutan kelopak dituangkan. Untuk meningkatkan tingkat keberhasilan, Xia Ruofei menempatkan beberapa potong truffle di setiap sistem akar dan ditempatkan di posisi berbeda. Inilah yang terjadi, 4 kg truffle semuanya telah ditanamkan, dan juga sangat lelah hingga Xia Ruofei berkeringat. Dia telah menggali, setidaknya 1 atau 200 lubang. Selama belasan jam, dia terus-menerus menggali lubang, menanam irisan truffle, menimbun kembali, dan menyiram. Setelah semuanya selesai, Xia Ruofei menegakkan tubuhnya dan memutar pinggangnya yang sakit. Dia berkata pada dirinya sendiri, kamu akhirnya bisa mendapatkannya. Kamu harus berjuang untuk itu. Kalau tidak, aku akan menjadi sombong. Truffle mahal tidak disebutkan. Untuk menanam rencana truffle, Xia Ruofei menghabiskan 3 kelopak bunga utuh, menanam pohon ek dan merendam truffle. Ketika truffle ditanamkan ke akar pohon ek, truffle tersebut digunakan kembali. Jika cara bodoh ini tidak berhasil maka akan rugi besar. Tentu saja, setelah semuanya selesai, Anda hanya bisa menunggu. Diperlukan setidaknya 4 atau 5 tahun bagi dunia luar untuk melihat efeknya, tetapi ruang Xia Ruofei memiliki bonus laju aliran waktu, solusi kelopak dan penambahan air ruang Lingtan, dan aura yang ditingkatkan di dalam ruang. Seharusnya sebulan, saya tahu hasilnya. Jika Anda bisa menghasilkan truffle, Anda bisa mengikuti musim tradisional, yang akan membawa banyak manfaat bagi Xia Ruofei. Xia Ruofei meninggalkan ruangan, pergi ke kamar mandi untuk mandi, bergegas ke debu, dan hampir mencapai waktu makan. Ketika Xia Ruofei turun, Ye Lingyun sudah membuat makan siang. Sejak anak ini pindah, Xia Ruofei pada dasarnya tidak perlu memasak, dia hanya perlu memastikan ada bahan-bahan di lemari es. Setelah makan siang bersama Ye Lingyun dan Pang Hao, Xia Ruofei kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon bos Ling Yusai. Dalam beberapa hari, peternakan akan diterima untuk pengiriman, dan ini akan menjadi festival musim semi. Saat itu akan sangat sibuk, jadi Xia Ruofei ingin memiliki waktu luang selama 2 hari ini. Pertama, ganti 5 juta dengan batu giok. Tidak bisa membiarkan ruang spiritual berkembang lagi. 5 juta bahan batu giok sedikit lebih banyak, Xia Ruofei khawatir Ling Yusai mungkin tidak dapat membuat begitu banyak barang untuk sementara waktu, jadi dia memutuskan untuk menelepon terlebih dahulu, agar tidak membuat waktu kosong. Haha, Tuan Xia, Bos Chen tersenyum sepenuh hati saat dia mengangkat telepon. Bagaimana pendapatmu tentang menelepon saudaramu? Apakah gatal? Aku ingin datang ke tokoku untuk berjudi. Jika batu judi itu genap, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, saya punya beberapa pound dan 2 di antaranya jelas. Saya bos, saya ingin membelikan Anda sejumlah batu giok, jumlahnya agak besar, jadi saya akan menelepon dan bertanya dulu. Oh, berapa banyak yang Anda butuhkan? Ketika Tuan Chen mendengarkan bisnisnya, dia langsung tertarik. 5 juta koin Tiongkok, Xia Ruofei berkata dengan lemah, lalu bertanya, apakah ada tempat? Bos Chen tidak bisa menahan nafas lega, bisnis 5 juta, bahkan di industri batu giok jelas bukan daftar kecil, belum lagi Xia Ruofei masih menjadi pelanggan jangka panjang, setiap kali permintaan meningkat secara signifikan. Bos Chen dengan cepat menghitung persediaan di toko,
dan kemudian berkata, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berkumpul, Xia Laodi, kamu bisa datang kapan saja. Faktanya, inventaris Ling Yuzai tidak begitu banyak, tetapi untuk memahami dengan kuat pelanggan jangka panjang Xia Ruofei, Chen Bos harus meresponsnya terlebih dahulu. Dia juga memiliki beberapa bos batu giok yang memiliki hubungan baik. Permasalahannya tidak terlalu besar. Bagus sekali, saya sedang mengemudi sekarang, kata Xia Ruofei. Kemudian Xia Ruofei mengambil kartu bank dan turun untuk berbicara dengan Ye Lingyun. Dia mengendarai Knights 15 yang baru diluncurkan ke jalan antik pasar bunga dan burung perkotaan Sanshan. Mobil ini secara alami memasuki kawasan perkotaan dan mendapatkan tingkat pengembalian yang baik. Xia Ruofei menemukan tempat parkir di dekat jalan antik untuk menghentikan ksatria berotot ke-15, dan kemudian berjalan ke Ling Yuzai. Ketika Xia Ruofei tiba di Ling Yuzai, Bos Chen telah menyiapkan bahan giok yang dia butuhkan untuk 5 juta yuan. Setelah Xia Ruofei memeriksanya, kedua pihak dengan senang hati menyelesaikan transaksi. Bos Chen juga mengajak Xia Ruofei pergi ke sebelah untuk membeli 2 buah batu asli untuk dimainkan, namun langsung ditolak oleh Xia Ruofei. Adalah baik untuk bermain judi batu sesekali. Jika Anda sering membelinya, meskipun Anda memilih batu yang kasar, Anda tidak akan membuka pemandangan. Jika ada lebih banyak waktu, akan selalu ada bahaya mengungkap rahasianya. Selain itu, Xia Ruofei menghasilkan uang dengan cepat. Ini adalah cara teraman untuk membeli batu giok secara langsung. Setelah mengambil bahan giok senilai 5 juta yuan, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal kepada Bos Chen dan meninggalkan Ling Yuzai. Mengambil Cavaliers yang mendominasi posisi ke-15, Xia Ruofei langsung berkendara kembali ke peternakan Taoyuan. Ye Lingyun dan Pang Hao sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Xia Ruofei datang ke kamar tidur lantai 2 dengan sekantong besar batu giok. Setelah mengunci pintu dan jendela, dia memanggil gulungan gambar dari telapak tangannya. Tanpa berkata apa-apa, Xia Ruofei membuka tas besar berisi bahan giok dan mulai menyerap gambaran spiritual. Sepotong batu giok dimasukkan ke dalam gulungan roh, seperti sapi lumpur yang memasuki laut, ia menghilang seketika tanpa jejak. Setiap keping batu giok bernilai setidaknya puluhan ribu, atau bahkan puluhan ribu, seperti melihat gambaran spiritual tanpa mencari uang. Meskipun Xia Ruofei telah terbiasa dengan model evolusi gulungan spiritual, dia tetap merasakan sakitnya untuk sementara waktu. Giok-giok, yang bernilai total 5 juta koin Tiongkok, diserap oleh gambaran spiritual dalam beberapa saat. Xia Ruofei tidak sabar untuk mendengar pikirannya dan terbang ke bagian dalam ruang Lingtu. Pertama-tama, dia merasakan aura tak terlihat di ruang itu lebih kuat, dan ada perasaan bergoyang saat menarik napas dalam-dalam. Melihat sekeliling, Xia Ruofei dapat merasakan perluasan ruang lingkup, tetapi sekarang ruang tersebut telah menjadi sangat besar, tidak mudah untuk melihat seberapa besar perluasan yang mungkin dilakukan. Namun, ruang Lingtan bisa dilihat sekilas. Namun, alis Xia Ruofei sedikit berkerut, karena ia menemukan bahwa diameter ruang Lingtan bertambah, mungkin mencapai 6 atau 7 meter. Setelah evolusi ruang pertama, diameter Lingtan menjadi 2 meter, dan yang kedua menjadi 4 meter. Ruang evolusi ketiga tidak meluas, tetapi aura tak kasat mata muncul di dalam, dan Xia Ruofei mampu mengambil gambaran spiritual ke dalam tubuhnya. Menurut undang-undang sebelumnya, karena kali ini ruangnya diperluas, diameter Lingtan harus diperluas menjadi sekitar 8 meter. Kok bisa hanya 6 atau 7 meter? Xia Ruofei mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan memutuskan untuk membiarkan ini sendirian. Dia sangat memperhatikan tanaman itu, dan bunga 5 warna di atasnya. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan cepat berjalan ke pabrik yang tidak diketahui itu. 1, 2, 3, 4, 5. Xia Ruofei menghitung 2 kali dan menemukan bahwa itu masih 5 kelopak, dan tidak menambahkan potongan lain seperti yang dia bayangkan. Dia baru saja memanen 5 kelopak bunga 3 hari yang lalu, dan hari ini 5 kelopak tersebut masih baru. Jika Anda mengikuti aturan sebelumnya, kemungkinan besar kelopak ke-6 akan muncul. Alis Xia Ruofei berkerut lebih kencang. Saat itu, dia tiba-tiba menyadari adanya perubahan. Di ujung dahan tumbuhan tak bernama itu, terdapat buah berwarna merah muda seukuran ibu jari. Bernoda hijau, detak jantung Xia Ruofei tiba-tiba bertambah cepat. Banyak sekali efek anti siang hari pada kelopak bunga eksotik tersebut. Kali ini, tanaman yang tidak disebutkan namanya itu benar-benar berbuah.
Apa keistimewaan buah ini? Xia Ruofei merasa bersemangat dan berpikir. Namun, ia segera menyadari bahwa buah tersebut tampaknya belum sepenuhnya matang, dan kemudian mengingatkan pada ukuran ruang Lingtan, sebuah jawaban pun keluar. Artinya, evolusi ruang ini belum selesai. Setelah mencapai kesimpulan ini, Xia Ruofei merasa menangis dan menangis. Untuk pertama kalinya dalam evolusi luar angkasa, saya hanya menggunakan selembar kertas giok dari Profesor Tian. Evolusi kedua menghabiskan biaya sebuah batu giok zamrud senilai 500.000. Untuk ketiga kalinya, batu giok itu berharga 2 atau 3 juta yuan. Tentu saja, evolusi ini juga memungkinkan Xia Ruofei untuk mendapatkan kembali gambaran spiritual ke dalam tubuhnya, memecahkan bahaya terbesar yang tersembunyi. Kali ini, tapi nilainya 5 juta yuan batu giok penuh. Setelah diserap, ia belum berevolusi sepenuhnya. Evolusi ruang peta spiritual ini menghabiskan terlalu banyak uang. Namun, manfaat evolusi juga terlihat jelas. Perluasan ruang, laju aliran waktu, dan pencapaian tidak bisa dikatakan. Hanya saja setiap evolusi bisa menghasilkan kelopak bunga yang aneh. Xia Ruofei berpikir itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Kalian pasti tahu kalau kelopak bunga aneh ini bisa tumbuh baru setiap 3 hari sekali. Setiap kali Anda dapat memiliki lebih dari satu bagian, itu akan menjadi nomor yang bertahan lama. Anda dapat memiliki lebih dari 100 keping setahun. Kali ini, ada semangat yang lebih maju. Xia Ruofei punya firasat, dan dengan lingguo baru ini, meskipun harganya 5 juta lagi, itu sepadan. Sepertinya saya masih harus mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Xia Ruofei mengerutkan kening dan memikirkan jalan menuju uang cepat. Yang terbaik adalah mendapatkan sejumlah uang untuk membeli batu giok sebelum festival musim semi. Ruang ini telah berkembang menjadi 2. Hati Xia Ruofei seperti digantung di udara, dan sepertinya tergores oleh cakar kucing. Saya tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak batu giok untuk membuat ruang berkembang. Jika Anda ingin menghasilkan uang dengan cepat, Anda masih harus mencari jalan keluar dari sumber daya di dalam ruang tersebut. Xia Ruofei hanya menggunakan pikirannya untuk menyapu ruang seperti pemindai. Ia berharap mendapatkan inspirasi untuk menghasilkan uang dari penggarapan benda-benda di dalam ruang. Saat Xia Ruofei memikirkan ruang itu, dia tiba-tiba memiliki hubungan yang sangat misterius dengan suatu tempat di ruang itu. Perasaan ini belum pernah terlihat sebelum evolusi yang tidak lengkap ini. Xia Ruofei memperlihatkan ekspresi bingung, sambil memperkuat pikiran dan kontaknya, sambil perlahan-lahan bergerak menuju posisi yang dia rasakan. Xia Ruofei perlahan mengikuti induksi ke tepi ruang, di depan lapisan dinding hijau, hubungan tak kasat mata tampak lebih intens. Xia Ruofei dengan hati-hati menyentuh matanya. Lambat laun, induksi semacam ini menjadi semakin jelas. Xia Ruofei merasa sepertinya ada lapisan ruang di luar dinding membran, dan ada hubungannya dengan dia. Bisa jadi evolusi ini belum lengkap, sehingga hubungan antara pikiran dan hati seperti ini selalu ada, dan situasi spesifik luar angkasa selalu dalam kabut, tidak dapat dirasakan dengan jelas. Namun penemuan ini tetap membuat Xia Ruofei sangat bersemangat. Ruang bersarang di luar ruang. Ruang peta spiritual yang ada telah memberi terlalu banyak kejutan pada Xia Ruofei. Kejutan macam apa yang akan diberikan oleh ruang luar kepadanya? Evolusi ini jelas belum sempurna. Jika Anda terus menyerap batu giok dan mencapai tingkat evolusi lengkap, dapatkah Anda membuka ruang ini sendiri? Dan buah dari tanaman yang tidak disebutkan namanya, akankah matang? Xia Ruofei sedang dalam keadaan pasang surut, dan saat ini dia benar-benar membenamkan dirinya dalam eksplorasi kesenangan yang terus-menerus. Xia Ruofei merasa tidak pernah ada momen apapun, dan akan bersemangat untuk menghasilkan uang seperti sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan pikirannya, lalu mulai memikirkan cara mendapatkan sejumlah besar uang untuk menukar giok dalam waktu singkat. Jika tidak berhasil, maka Anda hanya bisa pergi ke batu judi. Belilah batu asli yang bagus tanpa batu titik, dan bawa langsung kembali ke ruang peta spiritual. Tentu saja, Xia Ruofei tidak akan melakukan ini sebagai upaya terakhir. Ketika pandangan Xia Ruofei tertuju pada hutan emas, ada kilatan cahaya di benaknya. Dia bergegas ke depan yang terbesar yang ditransplantasikan. Terakhir kali saya memasuki ruang spiritual, Xia Ruofei telah menemukan bahwa ginseng yang ditanam tampaknya tumbuh sangat cepat. Di bawah anakan emas ini terlihat sehelai daun majemuk berwarna hijau,
terutama di bawah pohon nan emas terbesar, 3 atau 4 tanaman masih cukup tinggi. Xia Ruofei memeriksa informasi relevan di internet sebelum menyebarkan benih ginseng. Dia tahu bahwa harga ginseng liar asli berkualitas tinggi sangat tinggi, dan sangat langka. Jika Anda mendapatkan apotek Cina kuno pasti bisa membelinya dengan harga tinggi. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikitpun. Namun, hatinya tidak ada habisnya. Toh ginseng ini ditanam lebih dari sebulan. Menurut laju aliran waktu, mereka akan tumbuh di ruang angkasa selama 2 tahun. Berapa tahun ginseng bisa bernilai beberapa dolar? Tentu saja ini tidak bisa dihitung. Bagaimanapun, ada aura yang kuat di ruang tersebut. Bahkan tanpa penambahan waktu dan laju aliran, laju pertumbuhan tanaman jauh melampaui dunia luar. Terlebih lagi, Xia Ruofei juga menyiram sejumlah larutan kelopak selama penanaman. Setiap kali dia masuk, dia akan menyebut ruang Lingtan sebagai air untuk disiram. Jadi sangat sulit untuk menilai sejauh mana pertumbuhannya. Xia Ruofei berpikir lama, masih memutuskan menggunakan ginseng untuk menjual uang. Namun keputusan sudah diputuskan. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa langsung menggalinya. Untuk amannya, Xia Ruofei menggunakan kelopak bunga untuk menyusun botol larutan, lalu mengambil 3 ginseng yang tumbuh terbaik dan menuangkan larutan kelopak tersebut. Kemudian Xia Ruofei meninggalkan ruangan itu. Xia Ruofei tinggal di dunia luar sepanjang hari, sampai makan siang keesokan harinya, dia kembali ke kamarnya untuk mengunci pintu dan jendela, dan mengeluarkan gulungan spiritual ke dalam ruangan. Begitu dia memasuki ruang peta spiritual, Xia Ruofei langsung menuju ke depan Nanmo emas. Ia menemukan bahwa ketiga ginseng yang disiram dengan larutan kelopak tumbuh banyak, bahkan terdapat banyak biji merah di atasnya, berdiri di atas sepotong ginseng. Kelopak bunga eksotis ini tidak ada gunanya, lalu bagaimana dengan ginseng yang digali? Masalah kualitas Xia Ruofei tidak mengkhawatirkan sama sekali. Selama diproduksi di ruang spiritual, kualitasnya tidak pernah buruk. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah masalah tahun. Saya hanya tahu ketika saya menggalinya. Xia Ruofei datang ke pasukan teknik dan dengan hati-hati menggali tanah luar angkasa di dekat akar ginseng. Tentu saja, dia hanya menggunakan pasukan teknik pada awalnya, dan setelah menggali sedikit, dia beralih ke sana dengan tangan. Karena dia mengecek informasinya, ketahuilah bahwa akar ginseng liar yang mahal itu harus utuh, jika tidak maka harganya akan turun drastis. Jadi ini adalah kerja keras. Bagian terpenting Xia Ruofei adalah kesabaran. Dia menggunakan jari-jarinya untuk menggali sedikit sampai seluruh ginsengnya tergali. Akar utama ginseng ini berukuran sekitar 12 atau 3 cm, setebal ibu jari. Di bagian bawah terdapat 2 akar utama yang berbentuk tulang hering. Akarnya harus sangat ramping, 2 hingga 3 kali lebih besar dari akar utama. Pada akarnya terdapat banyak titik-titik kecil yang menonjol, seperti titik-titik mutiara kecil di atasnya. Xia Ruofei juga hanya memeriksa beberapa informasi dasar di internet, dan tidak tahu berapa tingkat akar ginsengnya, tetapi tampaknya itu jauh lebih kecil dari ekspektasi psikologisnya. Namun, Xia Ruofei tidak terlibat, dan mulai menggali yang kedua secara langsung. Akhirnya ketiga ginseng tersebut digali, dan ukuran serta beratnya hampir sama. Xia Ruofei dengan hati-hati membersihkan tanah di akarnya, dan kemudian menempatkan ketiga ginseng itu berdampingan di tanah ruang itu. Apotek umumnya membeli ginseng kering. Xia Ruofei melakukan ini untuk membiarkannya mengering secara alami di dalam ruangan. Dia meninggalkan ruangan dan kembali ke kamar untuk memeriksa toko obat Tiongkok di kota Sanshan. Ia menemukan juga ada cabang tong rentang di kota Sanshan. Di Jalan Harimau di distrik Zonglou, Xia Ruofei segera memutuskan pergi ke tong rentang untuk menjual ginseng. Tong rentang berusia 100 tahun, dan kredibilitasnya terjamin. Dia tinggal di luar selama 2 atau 3 jam. Ketika dia kembali ke luar angkasa, ketiga ginseng itu menjadi lebih kecil, baik di dalam maupun di luar menjadi keras dan air pada dasarnya harus dibuang. Jadi Xia Ruofei membawa ginseng kembali ke kamar, membungkusnya dengan kantong plastik, dan kemudian menemukan 3 karton berukuran panjang dengan ukuran yang sama. Xia Ruofei memasukkan 3 karton ke dalam tas, lalu mengambil kunci mobil ke-15 pengemudi di meja komputer dan turun untuk berkendara langsung ke pusat kota Sanshan. Xia Ruofei menemukan tong rentang di jalan hulu di distrik Zonglou dengan navigasi mobil. Setelah mengatur rute, dia akan berkendara sampai ke kawasan perkotaan. Dalam perjalanannya,
Cavaliers ke-15 yang mendominasi secara liar mendapat cukup perhatian, terutama setelah memasuki kawasan perkotaan. SUV tingkat monster yang besar berjalan melewati lalu lintas, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Banyak pengemudi yang bersabar. Saya mengambil ponsel dan mengambil foto mobil Xiaoruofei. Setelah Xiaoruofei datang ke tong rentang untuk memarkir mobil, dia langsung masuk ke dalam tas. Sebelum datang ke konter, seorang pegawai wanita muda bertanya dengan sopan, "Pak, obat apa yang Anda perlukan?" Xiaoruofei mengulurkan tangan dan mengambil karton dari tas dan meletakkannya di meja. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu mengumpulkan ginseng di sini?" "Pertama hari ini." "Terus minta izin bulanan." "Ada banyak paket tiket bulanan di area amplop merah. Anda dapat memilih pada saat yang sama setelah Anda menerima amplop merah." Senjata baja sangat membutuhkan dukungan semua orang. Kurung siku tutup. Petugas wanita muda tersenyum dan berkata, "Ginseng kami tentu saja akan menerimanya, tetapi tong rentang kami memiliki persyaratan kualitas ginseng yang lebih tinggi. Umumnya, kami tidak ingin berpartisipasi." Dia berkata bahwa dia membuka karton yang didorong oleh Xiaoruofei. Melihatnya saja, petugas wanita itu langsung menatapnya dan berkata, "Pak, mohon tunggu sebentar, saya akan minta apoteker kita datang." Xiaoruofei tersenyum dan mengangguk. Dari reaksi petugas wanita tersebut, diperkirakan kualitas ginseng yang dibawanya pasti sangat bagus. Lagi pula, meski pegawai wanitanya masih muda, tapi dia juga tahu barang-barang di Balai Tongren, dia sudah tahu masalahnya. Tak lama kemudian, seorang apoteker tua, yang harus diputihkan datang bersama petugas wanita tersebut. Dia mengangguk sopan kepada Xiaoruofei, lalu mengalihkan pandangannya ke ginseng. Mata apoteker tua itu berbinar, lalu dia mengambil kacamata baca dari plakat putih besar dan memakainya, lalu mengeluarkan kaca pembesar kecil dan mendekat untuk menonton. Dia sangat berhati-hati. Dia mengambil ginseng dari kotak dan melihatnya lama sekali. Dia berkata dengan semangat, "Tuan, ginseng liar Anda sangat bagus, dan tahun ini sangat bagus. Kami tong rentang bersedia membayar 700.000 yuan untuk akuisisi." Apoteker tua itu selesai, sangat menantikan Xiaoruofei. Saat ini, ginseng liar asli yang beredar di pasaran sudah sangat langka. Meski merek berusia seabad seperti tong rentang, cadangan ginseng liar tidak banyak. Sulit untuk menemukan ginseng liar yang hampir sempurna untuk berbentuk 5 dan 6 tubuh. Apoteker tua itu juga sangat ingin menerimanya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ginseng liar tersebut cukup menjadi harta karun toko kota cabang tong rentang ini. Ketika Xiaoruofei mendengar harga 700.000, hatinya tiba-tiba lepas. Apoteker tua itu melihat bahwa Xiaoruofei tidak berbicara, dan dengan cepat berkata, "Tuan, 700.000 sudah pasti harganya, dan tong rentang kami adalah toko berusia seabad, dan pasti tidak akan menipu pelanggan untuk menandatangani sendiri." Xiaoruofei tersenyum dan berkata, "Saya percaya ini." Kemudian dia mengeluarkan 2 karton lainnya dari tas dan menaruhnya di konter, dengan lembut mendorongnya ke apoteker tua dan berkata, "Keduanya juga mengganggu Anda untuk melihatnya. Jika harganya cocok, saya akan menjualnya kepada Anda." "Ya, masih ada 2 lagi." Mata apoteker tua itu keluar dengan cepat. Dia sibuk membuka kotak itu. Ketika dia melihat 2 ginseng dari ginseng liar pertama, dia merasa detak jantungnya semakin cepat. Ginseng jenis ini jarang terlihat dalam satu waktu, dan kali ini tiba-tiba ada 3. Apoteker tua itu berulang kali mengamati dengan kaca pembesar, karena takut melewatkan satu detail pun. Setelah menontonnya selama 10 menit, apoteker tua itu akhirnya memutuskan bahwa ketiga ginseng tersebut adalah ginseng liar asli, dan setidaknya ginseng tingkat pertama menurut standar pemeringkatan, bahkan mungkin ginseng khusus. "Pak, ketiga ginseng ini semuanya ada di tong rentang kami," kata apoteker tua itu. "Otoritas saya bisa membuka hingga 720.000 untuk Anda. Bagaimana Anda melihatnya?" Apoteker tua itu juga memutuskan untuk meminum 3 ginseng gunung liar, jadi dia menambahkan 20.000 lembar untuk setiap gigitan. "Kesepakatannya," Xiaoruofei berkata dengan riang. Terima kasih," kata apoteker tua itu dengan gembira. Segera kedua belah pihak menandatangani perjanjian transfer ginseng sederhana, dan Xiaoruofei telah menjual 2,16 juta koin huaxia di kartu bank yang hampir habis. Ketika Xiaoruofei pergi, apoteker tua itu mengirimnya ke pintu dengan sangat antusias dan berkata, "Tuan, jika Anda masih memiliki ginseng liar berkualitas tinggi di masa depan,
Anda harus datang ke tong rentang kami. Berapa banyak yang kami kumpulkan? Xia Ruofei harus menanggungnya sambil tersenyum. Namun, dalam jangka pendek, dia tidak berencana menjual ginseng liar lagi. Ginseng liar yang begitu berharga bukanlah lobak. Jika Anda menjual satu persatu, orang bodoh bisa melihat masalahnya. Apalagi ketiga ginseng ini dipromosikan dengan larutan kelopak. Ginseng lain di ruang spiritual masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Semakin lama penanaman, semakin tinggi nilainya. Bukankah menggali pada saat ini merupakan hal yang kejam? Setelah Xia Ruofei kembali ke mobil, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon ke Bos Ling Yusai. Adik musim panas, halo. Bos Chen menyapa dengan antusias. Chen Bo, aku mengganggumu lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kualitas batu gioknya bagus kemarin. Saya ingin membeli lagi. Apakah ada barang di pihak Anda? Bos Chen tertegun, dan berkata bahwa putra-putra giok-giok sebagai kubis di pasar sayur. Saya membeli 5 juta kemarin, tapi hari ini, bahan giok di toko ini telah dibeli oleh Xia Ruofei. Kemarin, untuk mendapatkan nilai 5 juta bahan batu giok, dia pergi ke toko lain untuk berkeliling. Bos Chen bertanya, saudara musim panas, berapa banyak yang kamu butuhkan? Xia Ruofei berkata sejenak, 2 juta atau lebih. Bos menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, saudara musim panas, jangan ragu untuk mengatakan bahwa bahan giok kemarin pada dasarnya menghapus inventaris di toko saya. Lewat sini, Xia Ruofei merasa sedikit menyesal, saya akan mencari di tempat lain. Sepertinya saya hanya bisa meminta satu sama lain. Dia sangat senang bekerja sama dengan Chen Bos. Masih sangat sulit untuk mengubahnya. Saya tidak tahu apakah toko lain bersedia menerima batu giok yang belum diolah. Pada saat ini, Bos Chen berkata sambil menggigit, saudara musim panas, beri saya 3 hari, setelah 3 hari saya pasti akan mendapatkan 2 juta batu giok. Apakah tidak apa-apa? Bos Chen tahu bahwa pelanggan berkualitas seperti Xia Ruofei harus dipahami dengan kuat. Jika dia pergi ke rumah lain kali ini, dia mungkin tidak akan kembali untuk membelinya lain kali. Meskipun penjualan bahan giok-giok relatif tipis, namun permintaan Xia Ruofei tidak dapat bertahan. Xia Ruofei berpikir sejenak dan mengangguk dan berkata, ya. Kalau begitu, ganggu Bos Chen. Di mana itu? Anda mengurus bisnis saya harus berterima kasih untuk itu. Kata Chen sambil tersenyum lebar. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei menyalakan mobil dan kembali ke pertanian Taoyuan. Dalam 2 hari berikutnya, Xia Ruofei tetap tinggal di pertanian, karena semua proyek memasuki penutupan akhir. Pada hari ketiga, dengan penyesuaian lengkap sistem keamanan yang menjadi tanggung jawab Ye Lingyun, pembangunan seluruh pertanian Taoyuan berhasil diselesaikan. Xia Ruofei segera mengatur penerimaannya. Saya harus mengatakan bahwa kualitas konstruksi tim konstruksi yang dikirim oleh Liang Qichao benar-benar kelas 1. Xia Ruofei memimpin Ye Lingyun, Pang Hao dan manajer Li membuat lingkaran besar di seluruh pertanian. Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Semua konstruksi diselesaikan sesuai dengan persyaratan desain, kualitas dan kuantitas, tanpa ada jalan pintas. Xia Ruofei dengan cepat menandatangani namanya pada formulir penerimaan teknik, dan membiarkan Pang Hao membayar pembayaran terakhir di sore hari, sesuai dengan praktik yang biasa. Pihak konstruksi umum akan menahan sebagian dari pembayaran akhir, setelah proyek selesai digunakan untuk jangka waktu tertentu tanpa masalah melunasi. Tapi Xia Ruofei dan Liang Qichao sangat akrab, mereka belum melakukannya. Bagaimanapun, memang ada masalah dengan proyek tersebut di masa depan. Liang Qichao pasti tidak akan menerima akun tersebut. Setelah penerimaan selesai, Xia Ruofei bersiap untuk pergi ke Ling Yuzai untuk mengambil batu giok baru. Ketika beberapa pekerja yang direkrut beberapa waktu lalu datang ke villa, mengatakan bahwa ada sesuatu yang menemukannya untuk dilaporkan kepada bos. Xia Ruofei akan membuka setengah pintu mobil dan bertanya dengan senyum lembut di wajahnya, apa yang kamu cari? Salah satu pekerja berusia 40 tahun berwajah gelap berkata, bos, sekarang pertanian sudah selesai, kita ada beberapa diskusi, saya pikir kita harus segera menanam sayuran, sehingga kita bisa mulai menjualnya setelahnya. Festival musim semi. Nama pekerjanya adalah Cao Tishu. Di antara 15 pekerja, dia adalah seorang pria, muda dan berkuasa, dan dia telah pergi bekerja dan melihat dunia. Jadi semua orang memilih dia untuk melapor bersama Xia Ruofei.
Orang-orang Tiangong ini telah belajar dengan para teknisi yang membangun rumah kaca. Mereka sudah memahami kinerja rumah kaca modern ini. Diketahui juga bahwa meskipun saat ini musim dingin, tidak ada dampak apapun terhadap penanaman sayuran di rumah kaca. Jadi semua orang tidak bisa menahan diri, dan mengambil 5.000 yuan sebulan. Sudah setengah bulan, setiap orang belum melakukan pekerjaan substantif apapun. Paling-paling, mereka membantu pekerja di lokasi konstruksi, jadi mereka tidak sabar menunggu. Saya harus bekerja. Konsep masyarakat pedesaan sangat sederhana. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Cao tua, saya masih berpikir untuk segera pergi ke tahun baru, biarkan semua orang berhenti selama beberapa hari, dan katakan setelah festival musim semi. Cao Tishu berkata dengan cemas, bos, berhenti. Kita semua harus bekerja keras untuk melakukannya. Tidak bisa berhenti wow. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa. Antusiasme para pekerja terhadap pekerjaan sangat tinggi. Itu adalah hal yang baik. Xia Ruofei tentu saja tidak akan menyerang antusiasme mereka. Ketika dipikir-pikir, dia mengangguk dan berkata, oh, kalau begitu mulailah menanam besok. Teman saya telah menanam beberapa sayuran dengan teknologi baru. Setelah beberapa saat, saya pergi ke kota untuk membeli benih dari sisinya dan secara resmi memulainya besok. Petik 2. Dengan baik, Cao Tishu berkata dengan tangan gembira, bos, ayo kita pergi ke gudang. Mari kita manfaatkan teknisi pabrik hari ini. Kita belajar lebih banyak, rumah kaca terlalu maju. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan para pekerja pergi ke rumah kaca. Xia Ruofei pergi ke pusat kota Sanshan. Dia pertama kali pergi ke Ling Yuzai untuk mencari Chen Boss, dan membeli batu giok berumur 2 tahun yang dikatakan bagus. Kemudian Xia Ruofei pergi ke asrama biro kehutanan. Dia akan menghubungkan Ibu Harimau dan Lin Qiao hari ini dan kembali ke peternakan Taoyuan. Hal ini juga dikatakan sebelumnya, semua orang akan menghabiskan tahun baru bersama tahun ini. Sebelum datang ke kota, Xia Ruofei menelepon kedua orang tersebut terlebih dahulu, jadi ketika Xia Ruofei datang ke rumah mereka, keduanya sudah bersiap untuk berganti pakaian. Jika kamu terbang, saudara, Lin Qiao melihat Xia Ruofei, berteriak kegirangan. Hari ini, Lin Qiao mengenakan jaket merah dan celana jeans ketat berwarna biru air, serta kuncir kuda yang hidup, penuh suasana awet muda. Xia Ruofei juga berkata sambil tersenyum, seberapa pintar hasil ujian akhir. Jika terlalu buruk, hadiah tahun baru ini tidak akan ada. Lin Qiao Cao Xia Ruofei memasang wajah dan berkata, orang-orang mengambil kelas 15 di kelas ini. Benarkah? Keluarga kita sangat kuat, Xia Ruofei berkata dengan sangat senang. Sekolah Lin Qiao adalah sekolah menengah utama di provinsi ini, dan kelasnya adalah kelas kunci seni liberal di sekolah tersebut, jadi peringkat ke-15 cukup kuat. Xia Ruofei tahu bahwa ketika Lin Qiao baru saja pindah ke sekolah, dia berada di kelas menengah dan bawah yang beranggotakan lebih dari 50 orang. Itu adalah, Lin Qiao menunjukkan ekspresi bangga, hadiah tahun baru belum habis. Ibu harimau itu sedikit menyenangkan, dan Lin Qiao meliriknya. Baiklah, saya bangga menempati posisi ke-15. Saya berani bertanya apakah Anda menginginkan hadiah. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Bibi, Qiaur, yang ke-15 ini tidak mudah untuk diterima. Dia pasti telah bekerja keras. Lin Qiao mencengkeram lengan Xia Ruofei dengan erat dan berkata, saya masih tahu jika saya terbang. Tidak apa-apa, seberapa besar, dan itu seperti anak kecil, kata ibu harimau. Bibi, kita semua, siap, ayo pergi. Xia Ruofei berkata, apakah air, listrik, dan gas ada di rumah tertutup? Baiklah, ibu harimau itu tersenyum. Ayo pergi, jalan, pergi ke rumah Ruofeige untuk tahun baru. Lin Qiao berteriak gembira. Koper kedua orang itu juga merupakan tas untuk satu orang. Xia Ruofei dengan mudah menghancurkannya dengan satu tangan. Ketiga orang itu turun dan langsung menuju ke tempat di mana Xia Ruofei berhenti. Ketika Lin Qiao melihat Xia Ruofei membuka kunci dengan remote control dan kemudian membuka pintu Night 15, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dan berteriak, mobil ini terlalu keren. Jika Anda terbang, ini mobil Anda. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ya, saya baru saja mengganti mobil baru, bagaimana perasaan Anda? Satu kata, keren. Lin Qiao memandang Cavaliers ke-15, bergumam. Xia Ruofei dengan lembut mengetuk kepala Lin Qiao dan berkata, itu 3 kata.
Lin Qiao berkata sambil tersenyum, jika Fei Ge benar-benar kuno, apakah sekarang populer untuk mengetahuinya? Xia Ruofei tidak berpikir bahwa dia masih dibenci oleh gadis kecil ini, dan dia tidak bisa menahan tawa dan menangis. Pintu kursi belakang dan berkata, Bibi, Qiaur, ruang di belakang besar, kenyamanan lebih baik, kamu bisa duduk di belakang. Setelah itu, Xia Ruofei memasukkan tas kedua pria itu ke dalam mobil. Aku tidak menginginkannya, saya merasakan ketika saya duduk di depan. Bu, kamu duduk di belakang, aku akan duduk di depanmu. Kamu gila, Ibu Harimau tersenyum. Dia tidak mengatur Lin Qiao, naik mobil di bawah dukungan Xia Ruofei, dan Lin Qiao tidak sabar untuk membuka pintu sisi penumpang, menginjak pedal dengan satu kaki, memegang pegangan dengan satu tangan, dan duduk dengan lincah di aj. Kursi pengemudi. Xia Ruofei melewati bagian depan mobil dan menuju kursi pengemudi untuk membuka pintu dan naik bas. Setelah menyalakan mobil, Xia Ruofei dengan lembut menginjak pedal gas, dan Cavaliers ke-15 tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Xia Ruofei mengemudikan mobil dan meninggalkan kantor keluarga Biro Kehutanan, dan melewati lalu lintas di kota Sanshan. Sepanjang jalan, Lin Qiao sangat bersemangat. Dia mengeluarkan ponselnya dan menepuknya di sini. Dia mengambil foto di sana dan kemudian bermain dengan audio kelas atas di dalam mobil. Setelah beberapa saat, dia menjadi sangat tertarik dengan layar LCD besar di pusat kendali, membuat Ibu Harimau sangat gugup. Di kursi belakang, ada sedikit kegelisahan, dan saya terus mengingatkan Lin Qiao untuk tidak mengutak-atik barang-barang di dalam mobil, karena takut dia akan mempengaruhi mengemudi Xia Ruofei. Xia Ruofei tidak peduli, hanya menatap Lin Qiao dengan tatapan licik, dan wajahnya juga tersenyum sangat santai. Mobil tersebut menghentikan lalu lintas di kota, dengan cepat bergerak di sepanjang jalan tol mengelilingi kota, dan segera kembali ke peternakan Taoyuan. Xia Ruofei tidak berhenti, dan langsung berkendara di sepanjang jalan aspal pertanian yang baru dibangun menuju halaman villa liburan. Ketika Xia Ruofei dan rombongannya turun dari bas, kilat menyambar dan menyambar tubuh Xia Ruofei. Xia Ruofei membelai bulu yang ternoda petir, dan mengatakan bahwa Ibu Harimau dan Lin Qiao adalah keluarga mereka sendiri, mengingatkan mereka untuk tidak menakut-nakuti orang. Kemudian Xia Ruofei membiarkan Pang Hao membawa kedua ibu dan putrinya berkeliling pertanian untuk melihat, dan dia sendiri mengeluarkan tas giok dari bagasi dan naik ke atas. Dia tidak sabar untuk membiarkan gulungan spiritual menyerap batu giok itu. Pemberitahuan penting, secara resmi buka grup pembaca VIP, nomor grup, 295.848.872, masuk ke grup untuk memverifikasi tangkapan layar lengkap. Penulis akan mengeluarkan paket tiket bulanan di area amplop merah dari waktu ke waktu, dan akan melihat pratinjau pembaca VIP terlebih dahulu. Mohon saudara-saudari seutuhnya segera masuk ke grup. Setelah kembali ke kamar tidur untuk mengunci pintu dan jendela, Xia Ruofei tidak sabar untuk memanggil gulungan spiritual dari telapak tangannya, lalu membuka tas berisi batu giok, mengambil sepotong batu giok, dan langsung membiarkan spiritual gulungan gambar menyerap. Batu giok berumur 2 juta tahun diserap dalam 7 menit. Ketika masih ada 3 atau 4 batu giok yang tersisa di dalam tas, Xia Ruofei dengan jelas merasakan bahwa gulungan gambar spiritual berkaitan erat dengan pikirannya sendiri, dan dia juga dapat merasakan bahwa bagian dalam ruangan tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Hati Xia Ruofei sangat gembira, dan dia dengan cepat mengambil 3 atau 4 keping batu giok yang tersisa ke dalam ruang peta spiritual. Kemudian dia memikirkannya dan terbang ke angkasa. Setelah memasuki ruang peta spiritual, Xia Ruofei pertama kali merasakan banyak aura, dan perasaan santai dan bahagia bahkan memberinya pemikiran untuk tidak ingin kembali ke dunia luar. Perasaan jelas lainnya adalah cakupan ruang telah meluas. Meskipun ruang lingkup ruangnya sangat besar sehingga Xia Ruofei tidak dapat memvisualisasikannya secara visual, dia masih melihat petunjuk dari ukuran ruang tersebut. Dia mengeluarkan pita pengukur yang telah disiapkan sebelumnya dan mengukur diameter ruang Lingtan. 8 meter. Menurut hukum evolusi sebelumnya, ini merupakan tanda penting bahwa ruang angkasa telah menyelesaikan evolusi ini. Dengan cara ini, luas ruangan juga harus diperluas menjadi sekitar 8 hektar. Faktanya, hubungan Xia Ruofei dengan ruang peta spiritual sudah cukup dekat. Sama seperti ruang yang baru saja berevolusi, dia bisa merasakannya. Itu hanya ada di dalam ruang. Melalui berbagai aspek pembuktian, kesimpulan ini semakin pasti.
Xia Ruofei kemudian datang ke pabrik yang tidak diketahui. Yang paling dia pedulikan adalah yang baru. Xia Ruofei memusatkan pandangannya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia. Buahnya telah berubah dari cian sebelumnya menjadi merah tua, memancarkan aroma menggoda, tampaknya sudah matang sepenuhnya. Sedangkan untuk kelopak bunga ganjil masih belum ada peningkatan. Kelopak bunga terakhir, Xia Ruofei, telah dipetik. Hari ini baru hari ketiga. Kelopak bunganya sudah tumbuh kembali, dan jumlahnya masih tak lebih dari 5 helai. Namun, Xia Ruofei tidak kecewa. Ia yakin nilai buah ini pasti akan melebihi nilai kelopak bunga ganjilnya. Xia Ruofei berdiri di depan tanaman yang tidak dikenal ini dan mulai merasa bersalah. Diambil atau tidak, ini membuat Xia Ruofei sangat ragu. Setelah memikirkannya, Xia Ruofei memutuskan untuk melepasnya. Dia juga ingin memverifikasi apakah buah tersebut akan tumbuh seperti kelopak bunga yang aneh selama jangka waktu tertentu. Memutuskan untuk memilih, Xia Ruofei juga sangat berhati-hati. Dia menemukan rak baru dengan lapisan kain kasa medis yang tebal di dalamnya, lalu meletakkan rak tersebut tepat di bawah buah dengan satu tangan dan gunting kecil di tangan lainnya, dengan hati-hati menjulurkannya ke atas. Potong cabang-cabang kecil dengan buah yang digantung. Buah berwarna merah tua jatuh di atas kain kasa medis di dalam rak. Sepanjang proses, Xia Ruofei tidak menyentuh buah tersebut dengan tangannya. Dia khawatir buah tersebut akan diserap langsung oleh tubuh segera setelah bersentuhan dengan kelopak bunga. Buah ini jelas lebih berharga daripada kelopak bunga Kiki. Xia Ruofei tentu tidak ingin menggunakannya dengan mudah, mungkin akan berguna jika sudah waktunya. Dia dengan hati-hati menutup rak itu, lalu mengambil kelopak bunga yang aneh dan menaruhnya di rak yang lain. Sekarang dia memiliki 17 kelopak bunga yang aneh. Setelah dengan hati-hati menempatkan kedua rak itu, Xia Ruofei mengambil sedikit kegembiraan pada posisi yang membuatnya tidak bisa dijelaskan. Faktanya, ketika Xia Ruofei memasuki ruang angkasa hari ini, jenis induksinya bahkan lebih kuat. Dia mengikuti induksi perlahan ke dinding luar angkasa setelah perluasan, mencoba berkomunikasi dengan pikiran, perasaan indah itu muncul kembali, dan kali ini jauh lebih jelas daripada 3 hari yang lalu. Mata Xia Ruofei sedikit terpejam, dan dia mencoba memberi perintah. Sedikit tarikan datang, dan Xia Ruofei membuka matanya dan menemukan bahwa dia tidak lagi berada di ruang aslinya. Tentu saja, hal ini tidak terjadi di dunia luar. Jelas ini masih merupakan ruang di sisi lain. Xia Ruofei berdiri di tanah rerumputan hijau, dan itu jauh lebih luas dari ruang Lingtu aslinya. Selain rerumputan tersebut, ada sebuah bukit kecil di kejauhan. Ada sungai kecil yang mengalir menuruni gunung, mengalir ke suatu tempat yang jauh dan mengalir ke sebuah danau kecil sekitar 1 hektar. Xia Ruofei mendongak dan melihatnya dengan lingkaran cahaya hijau. Entah seberapa tingginya dari tanah, tapi yang jelas berbeda dengan langit di luar. Dia langsung pergi ke bukit. Titik tertinggi tas gunung ini berjarak 10 meter dari permukaan tanah. Dari kejauhan, seperti cangkul besar, di kaki bukit, Xia Ruofei mula-mula berjongkok menyusuri sungai. Dia mengambil beberapa suap air di tangannya dan menemukan bahwa air di sungai dan ruang di dalam air itu persis sama. Xia Ruofei melihat ke arah hulu sungai, dan aliran sungai yang berkelok-kelok muncul dari dinding film luar angkasa. Xia Ruofei memperlihatkan pandangan yang bijaksana, dia merasa ada hubungan antara aliran ini dan ruang Lingtan, mungkin sumber keduanya sama. Kemudian Xia Ruofei berjalan mengitari bukit lagi. Ketika dia setengah jalan, matanya tiba-tiba memadat, dan langkah kakinya dengan cepat bertambah. Pasalnya ia melihat sebuah tugu batu berdiri di kaki bukit tak jauh dari situ. Ini adalah pertama kalinya Xia Ruofei melihat artefak setelah mendapatkan ruang dari peta spiritual ini. Xia Ruofei sedikit bersemangat dan dengan hati-hati mendekati monumen batu itu. Dilihat dari dekat, Xia Ruofei lebih yakin bahwa ini tidak terbentuk secara alami, karena ada bekas yang jelas di bagian atas pisaunya, yang sepenuhnya buatan. Tablet batu ini tampak abu-abu dan tidak tahu terbuat dari batu apa. Ada tanda garis miring yang jelas di sana. Namun, Xia Ruofei melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum dan sesudahnya, tetapi tidak melihat tulisan tangan apapun. Ini adalah monumen tanpa kata. Xia Ruofei tidak belajar untuk waktu yang lama, jadi dia keluar, dan dia tersenyum sedikit tak berdaya. Kemudian, dengan hati-hati raih tablet batu itu. Xia Ruofei dengan lembut meletakkan punggung tangannya di atas tablet batu. Saat ini, hatinya juga penuh kewaspadaan.
Ketika dia menemukan kesalahan, dia akan segera menutup tangannya. Tubuh batu itu dingin, dan tidak ada yang aneh. Namun, Xia Ruofei sangat menyadari bahwa ketika tangannya menyentuh loh batu, ada sedikit hubungan antara dia dan loh batu itu, mirip dengan hubungan antara dirinya dan ruang spiritualnya. Namun, koneksi ini sangat lemah dan tidak memberikan informasi berguna apapun kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei menghela nafas dan mengambil kembali tangannya. Sepertinya dia bisa menunggu hingga evolusi luar angkasa berikutnya. Dia samar-samar merasa bahwa bongkahan batu yang muncul di angkasa secara tiba-tiba ini adalah hal yang sangat penting. Xia Ruofei melihat sekeliling dan tidak memahami keanehan ruang baru ini. Penuh aura kaya juga, sama ruang kecil, kenapa harus dibagi dua? Xia Ruofei membandingkan situasi dua ruang satu per satu, mencoba mencari tahu maksud asli dari pendiri gulungan spiritual. Tiba-tiba, otak Xia Ruofei melintas dan memikirkan kemungkinan. Pemberitahuan penting, secara resmi buka grup pembaca VIP, nomor grup, 295.848.872, masuk ke grup untuk memverifikasi tangkapan layar lengkap. Penulis akan mengeluarkan paket tiket bulanan di area amplop merah dari waktu ke waktu, dan akan melihat pratinjau pembaca VIP terlebih dahulu, mohon saudara-saudari seutuhnya segera masuk ke grup. Laju aliran waktu, Xia Ruofei memikirkan faktor ini. Kondisi di seluruh aspek kedua ruang tersebut tampak serupa. Satu-satunya hal yang tidak bisa dirasakan adalah laju aliran waktu. Xia Ruofei berada di ruang spiritual yang sama dengan aliran waktu 20 kali, dan perasaannya persis sama dengan dunia luar. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei memutuskan untuk segera melakukan tes. Setelah pikirannya dan pingsan yang familiar, Xia Ruofei terkejut menemukan bahwa dia muncul langsung di ruang luar, bukannya muncul di ruang aslinya seperti yang dia bayangkan. Penemuan ini membuat Xia Ruofei mengalami beberapa kecelakaan. Dia mengambil jam alarm kecil dari meja samping tempat tidur dan mencoba berkomunikasi dengan gulungan spiritual. Dia segera menemukan bahwa dia dapat langsung memasuki ruang spiritual asli atau ruang yang baru ditemukan sesuai dengan pikirannya sendiri. Tentunya kedua ruang ini saling berhubungan dan relatif independen. Xia Ruofei memberi perintah dan saat berikutnya dia muncul langsung di ruang yang baru ditemukan. Xia Ruofei sudah terbiasa dengan laju aliran waktu pengujian. Dia telah mengatur waktu jam alarm dan ponsel sebelum memasuki ruangan untuk memastikan keduanya konsisten. Dan dia tidak pernah membawa telepon ke luar angkasa. Oleh karena itu, setelah memastikan waktu yang ditampilkan pada jam alarm, Xia Ruofei segera meninggalkan ruang baru dan kembali ke dunia luar. Setelah menunggu selama 5 menit di dunia luar, Xia Ruofei sekali lagi memasuki ruang baru, mengambil jam alarm untuk melihat, waktu di ruang baru kebetulan lewat 5 menit. Tentu saja, perbedaan terbesar antara kedua ruang tersebut adalah laju aliran waktu. Laju aliran waktu di ruang baru ini konsisten dengan dunia luar. Penemuan ini membuat Xia Ruofei sangat bersemangat, dia memikirkan banyak kemungkinan. Laju aliran waktu di ruang asli telah mencapai 20 kali lipat dari dunia luar. Setelah evolusi ini, tidak ada waktu untuk mengujinya. Kalau tidak disangka-sangka, harusnya 30 kali lipat. Tentu saja tepat untuk menanam tanaman yang membutuhkan waktu lama di tempat aslinya, seperti tanaman sukulen yang pertumbuhannya lambat atau pohon berharga yang usianya harus ratusan atau bahkan ratusan tahun. Namun aliran waktu yang terlalu cepat juga menimbulkan masalah, yaitu beberapa hewan atau tanaman yang hanya perlu matang dalam waktu singkat tidak sesuai dengan ruang aslinya. Misalnya petir, jika Xia Ruofei meletakkannya sepanjang tahun di ruang aslinya, tidak akan lama lagi ia akan mati di dalam. Contoh lainnya adalah sayuran luar angkasa. Sayuran yang ditanam di dalam ruangan akan matang dalam waktu singkat. Ini akan membantu Xia Ruofei mengumpulkan dana aslinya, tetapi di kemudian hari ia akan menanam kembali 1 atau 2 hari sekali. Oleh karena itu, Xia Ruofei mulai mengurangi jumlah sayuran yang ditanam, asalkan dapat memasok si Jiang Yue dan Lingqi. Nantinya, penanaman sayuran akan sepenuhnya dipindahkan ke lahan pertanian di luar Taoyuan. Dengan ruang baru seperti aliran waktu internal dan eksternal, Xia Ruofei dapat memelihara banyak hewan di sini. Agaknya hewan-hewan ini akan sama spiritualnya dengan kilat. Dia bahkan bisa membiarkan pasukan hewannya sendiri dan menjadi pasukan hewan yang bisa dibawa bersamanya. Selain itu, karena laju aliran waktu internal dan eksternal yang konsisten,
Xia Ruofei dapat tinggal di kamar untuk jangka waktu yang lebih lama dengan alasan untuk memastikan keamanan, dan bahkan dapat tidur dalam keadaan istirahat. Inilah aura yang kaya, lebih baik daripada udara buruk yang tercemar oleh dunia luar. Waktu, dia bahkan bisa membangunnya di sini dan membangun surganya sendiri. Titik. Xia Ruofei memikirkan terlalu banyak kemungkinan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menari sedikit pun. Ruang asli menghususkan diri pada budidaya spesies berharga yang membutuhkan waktu lama, dan ruang baru berfokus pada hewan dan tumbuhan yang tidak memerlukan musim tanam yang panjang. Keduanya bisa dikatakan saling melengkapi. Xia Ruofei samar-samar merasa bahwa ruang baru ini bukan hanya karena laju aliran waktu berbeda dari ruang aslinya. Menempati wilayah yang lebih luas, memiliki topografi dan geomorfologi yang berbeda-beda, serta tubuh batu misterius yang misterius dan memiliki sekilas gambaran jantungnya sendiri. Xia Ruofei merasa ada terlalu banyak hal yang belum diketahui di ruang ini yang menunggu untuk dijelajahi. Namun, dia bukannya tidak sabar. Menurut pengalaman setelah mendapatkan gulungan gambar, selama ruang terus berkembang, hal-hal yang tidak diketahui tersebut perlahan-lahan akan menghilang dari tabir misterius dan secara bertahap muncul di hadapannya, sama seperti penampakan ruang baru saat ini. Namun, memikirkan untuk meningkatkan, Xia Ruofei adalah dua besar pertama. Peningkatan ini menelan biaya total 7 juta batu giok, dan peningkatan berikutnya diperkirakan lebih dari 14 juta. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan memutuskan untuk tidak berpikir terlalu banyak untuk saat ini. Dengan pembunuh besar seperti ruang Lingtu, kecepatan menghasilkan uang pasti akan semakin cepat, dan suatu saat dia akan mampu mengungkap semua rahasia luar angkasa. Dan mungkin di masa depan Anda dapat menemukan sesuatu yang lebih cocok untuk evolusi luar angkasa daripada batu giok. Xia Ruofei samar-samar merasa bahwa hal semacam ini pasti ada, tetapi hanya membutuhkan sedikit kesempatan. Mungkin evolusi terakhir, membiarkan ruang Lingtu masuk ke dalam tubuh kasar hitam, adalah hal lain yang berbeda dari batu giok yang dapat membuat ruang berevolusi. Bagaimanapun, batu asli dapat membuat gulungan gambar spiritual bergetar dengan sendirinya, dan Xia Ruofei menyerap gambar itu secara langsung tanpa membukanya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Xia Ruofei memutuskan untuk tidak terlalu menginginkannya. Dia mengambil jam alarm kecil dan memasuki ruang aslinya langsung dari ruang baru. Dia menguji laju aliran waktu. Tidak mengherankan, setelah evolusi, kecepatan waktu di ruang asli menjadi 30 kali lipat kecepatan waktu di dunia luar. Hal ini tentunya sangat baik untuk pertumbuhan Nanmu, travel dan ginseng. Xia Ruofei berpatroli di ruang aslinya dan mulai bekerja. Dia berjanji kepada para pekerja untuk menyediakan benih berteknologi tinggi. Benih-benih itu sudah dibeli dan diletakkan di tempat ini. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menyelesaikan langkah paling penting, merendam benih. Xia Ruofei membeli banyak kotak penyimpanan plastik dalam ukuran besar dan kecil, karena kotak penyortiran ini berguna dalam banyak kasus. Dia mengambil selusin kotak penyortiran kecil, menuangkan setiap benih sayuran ke dalam kotak penyortiran, dan kemudian memulai larutan kelopak dengan tong kayu besar. Ada lebih banyak benih yang harus direndam kali ini. Xia Ruofei langsung menggunakan 2 kelopak bunga dan menyiapkan seember besar larutan. Dia mengaduk larutan kelopak ke dalam tong dan menuangkannya ke dalam selusin kotak penyimpanan kecil, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah dia berada di luar selama beberapa menit, butuh beberapa jam untuk menghitung ruangan. Benih seharusnya sudah menyerap sepenuhnya unsur hara dalam larutan kelopak, sehingga masuk kembali ke ruang aslinya. Xia Ruofei meletakkan lembaran plastik di lantai ruang, kemudian menggunakan pagar tanaman untuk membuang semua benih, menyebarkannya di atas lembaran plastik dalam kategori terpisah, dan membiarkannya mengering secara alami. Ia tidak menyia-nyiakan larutan kelopak setelah direndam, dan semuanya dituangkan ke dalam akar Nanmu emas, akar ok, dan ginseng. Setelah melakukan ini, Xia Ruofei meninggalkan ruangan, dan kemudian menunggu ruangan itu kosong besok, mengumpulkan benih kering. Xia Ruofei mengambil gambar roh itu ke telapak tangannya, lalu turun ke bawah untuk mencari ibu harimau dan Lin Qiao.